Pergi ke masjid itu bukan mengangkat kaki atau mengangkat badan, tetapi mengangkat iman. Badan boleh kekar, ya, tapi kalau imannya tipis, mungkin nanti jamaah bisa jadi tidak setuju dengan penjelasan saya. Tetapi saya akan membaca penjelasannya Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, tidak apa-apa, ya. Tapi kita sampaikan, yang artinya barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Kalau bahasa yang sering ngetren, yang paling sering diucapkan itu adalah bid'ah, misalkan seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah. Maka tadi saya bilang, mendudukkan hadis ini tidak boleh ada tendensi sekalipun. Harus memang benar-benar merujuk kepada pendapatnya para ulama. Berarti keluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita berbicara tentang apa itu pengertian ataupun terminologi yang tentang bid'ah, maka kita perlu mendudukkan sunnah itu sebenarnya apa. Nanti kita ketemu. Kalau saya katakan pengertian sunnah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ada yang bilang perkataan, perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita runut. Ya. Sunnah itu menurut disiplin ilmu masing-masing memiliki pengertian. Ya. Sunnah menurut ahli hadis adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qawlin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyatin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita kembali takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis di tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Wafi, syarah Syekh Mustafa Dib Al-Bugho. Sebelumnya hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan, jamaah rahimakumullah, ya, jalan ke masjid itu yamhus sayyi'at wa yarfa'ud darajat. Ya. Mengapa orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah itu selalu istimewa? Ya. Jalan kaki yang kanan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kiri, langkah kaki yang kiri itu menghapus dosa-dosa kecil kita, jamaah rahimakumullah. Mengapa begitu istimewa? Meskipun di tengah hujan yang harusnya ini enak ini tidur ini, ya, jamaah rahimakumullah, ya. Ya, seperti itu. Ya. Selalu istimewa pokoknya. Yang jalan kaki, ya, yang pakai sepeda motor, ya. Yang bagian belakang menghapuskan dosa, berroda bagian depan, ya, itu tafsiran, ya, seperti itu. Atau barangkali asap knalpot yang keluar itu keluar juga dosa-dosa kita, ya, bisa jadi karena Rasulullah secara jelas mengatakan dalam sabdanya yang kaki kanan dan kiri itu sama-sama berbeda pahalanya dan sama-sama berbeda fadilahnya. Atau mungkin yang naik sepeda, ya, kayuhan sepeda kanan kiri gitu, jamaah rahimakumullah, ya. Maka sebenarnya ya agak-agak merugi yang rumahnya dekat sama masjid, ya, Pak Ustadz Syafi'i, ya, rumahnya dekat sama masjid, dikit langkahnya, ya. Oh, jalan kaki, ya, jalan kaki, jamaah rahimakumullah, ya. Takut rugi, ya. Sekarang jauh, ya. Jamaah rahimakumullah. Tapi ala kulli hal sebenarnya
Pergi ke masjid itu bukan mengangkat kaki atau mengangkat badan, tetapi mengangkat iman, ya. Mengangkat iman sebenarnya, ya. Badan boleh kekar, ya, tapi kalau imannya tipis, sia ojen, ya. Cik lambak Rasulullah kia pernah abele, mon ojen tak rapa hujang ibungko, ya. Sallu fi rihalikum, ya. Seperti itu, ya. Kalau hujan lebat jamaah rahimakumullah, kondisi Madinah yang gelap, kemudian hujan lebat, kemudian becek padang pasir, sehingga Rasulullah memberikan keringanan, ya. Akhirnya sallu fi rihalikum, ya, kata Rasulullah. Tapi sepertinya keringanan itu nggak ada sekarang, ya. Sepertinya kalau menurut saya semuanya serba aspal, nggak ada yang becek jamaah. Kemudian nggak ada yang gelap, ya, dan lain sebagainya. Sia, mak tak biasa, nah, ya biasa itu top, saya terus ngebahas satu lah, maksa ibu-ibu. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu tentang, ya, berjalan, ya. Kemudian belum lagi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 27 derajat jamaah rahimakumullah, ya. Bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara, kemudian bisa bertemu dengan ikhwah, ya. Kata para sahabat itu, wahai Rasul, kalau saya pergi ke masjid kemudian sholat jamaah bertemu dengan Anda, itu tuh yang diingat itu akhirat, jamaah. Kata sahabat itu bilang kepada Rasulullah, akhirat itu azab kubur, kemudian nikmat surga, kemudian, ya, azabnya di akhirat, itu semua tentang kebaikan-kebaikan yang diingat kalau bertemu Rasulullah di masjid, berkumpul dengan sahabat-sahabat di masjid, ya. Tapi kalau sudah kembali kepada keluarga, yang diingat itu dunia. Ada saja yang diingat, tagihan cicilan motor belum dibayar, ya. Pulsa listrik sudah mulai titit, itu diingat jamaah rahimakumullah, ya. Ada saja yang diingat, ya. Hutang di sana belum dibayar, ya. Ada orang hutang juga belum nyicil, semua diingat, ya. Seolah-olah itu dunia, ya, akan hidup selamanya, gitu. Tapi kata para sahabat, kalau ketemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, itu yang diingat adalah semua kebaikan dan kebaikan. Sama di sini, yang dibicarakan itu selalu kebaikan, ya, menasehati dan lain sebagainya, saling menasehati. Itulah istimewanya, ya, orang-orang yang pergi ke masjid jamaah rahimakumullah. Ya, itu jamaah rahimakumullah, ya, cicilan, ya, torok, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima, ya, ibtalul munkarat wal bid'ah, ya. Jadi di sini tentang batilnya atau batalnya keburukan-keburukan, ya, dan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jamaah rahimakumullah, disadari atau tidak disadari, pembahasan tentang hadis ini itu selalu mengandung polemik, ya, selalu mengandung kutub utara dan kutub selatan yang tidak pernah ketemu jamaah rahimakumullah. Makanya ketika mendudukkan hadis ini harus benar-benar adil, tidak ada tendensi kelompok, kemudian tidak ada tendensi ormas dan tidak ada tendensi masjid, ya. Semuanya harus jujur, ya, tentang mendefinisikan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin nanti jamaah bisa jadi tidak setuju dengan penjelasan saya, ya, tetapi saya akan membaca penjelasannya Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, tidak apa-apa, ya. Tapi kita sampaikan, ya, yang artinya barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak jamaah rahimakumullah, ya. Maka dia tertolak, ya. Kalau bahasa yang sering ngetren, yang paling sering diucapkan itu adalah bid'ah, misalkan seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka tadi saya bilang, mendudukkan hadis ini tidak boleh ada tendensi sekalipun, harus memang benar-benar merujuk kepada pendapatnya para ulama jamaah rahimakumullah, ya. Seperti itu.
berarti keluar daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara tentang ya apa itu pengertian ataupun terminologi yang tentang bid'ah, maka kita perlu mendudukkan sunnah itu sebenarnya apa, ya. Nanti kita ketemu sunnah itu sebenarnya apa. Kalau saya katakan pengertian sunnah itu apa, ada yang bisa menjawab? Yang dikerjakan Nabi, ya. Apalagi Mas Heri, pengertian sunnah itu apa? Ya, kata ucap, ya. Apalagi belakang? Rugi nanti itu jauh-jauh sama saya, ya, nggak dekat sama ya ustadznya. Ya. Perkataan. Ya. Ya. Ya, sunnah itu mau kita dudukkan dulu sunnah itu sebenarnya apa? Jamaah rahimakumullah, ya. Ada yang bilang perkataan, perbuatan, ucapan dan lain sebagainya, ya. Sekarang ya kita runut, ya. Sunnah itu menurut disiplin ilmu masing-masing memiliki pengertian, ya. Sunnah menurut ya ahli hadis, ya. Sunnah menurut ahli hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyatin, ya. Apa yang disandarkan kepada nabi berupa perbuatan, perkataan, kemudian penetapan diamnya nabi, kemudian penciptaan nabi secara akhlak nabi atau secara sifat bentuk daripada Nabi Muhammad SAW, itu namanya sunnah. Kalau tadi dikatakan perkataan nabi tidak sempurna, karena selain perkataan nabi ada juga perbuatan nabi, ya. Makanya kalau orang sedikit-sedikit itu enggak dilakukan sama nabi, tunggu dulu, ya. Katakan itu enggak dilakukan sama nabi berarti itu tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Sunnah dan hadis itu tidak hanya sekedar perbuatan nabi, ada perkataan nabi juga, jamaah rahimakumullah, ya. Makanya di situ kita dudukkan satu persatu, ya. Sunnah menurut ulama ahli hadis, ya. Tetapi sunnah menurut ahli sirah dan ahli sejarah adalah perilaku dan kehidupan Nabi menurut sejarah, ya. Menurut kisah-kisah yang disampaikan oleh ahli sejarah, itu namanya sunnah. Itu jamaah rahimakumullah. Tetapi kalau sunnah menurut ahli fikih, sunnah itu kebalikan daripada wajib, ya. Kalau wajib apabila dilakukan maka akan menghasilkan pahala, apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Sedangkan sunnah apabila ia dikerjakan maka ia akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Kurang tepat, ya. Anda juga boleh berbeda pendapat dengan saya. Kalau ditinggalkan rugi, ya. Ya. Maka nggak ada nanti alasan coba perak sunat, ya kan? Nggak apa-apa, nanti jamaah Haji Fatah berbeda pendapat nggak apa-apa, nanti kita sampaikan, ya. Gitu. Coba perak sunat, ya kan? Coba perak sunat. Lama-lama kenapa jamaah dikatakan rugi oleh para ulama? Soalnya apa? Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah secara terus-menerus dengan alasan coba perak sunat dikatakan zindiq, ya. Orang yang jauh daripada kebaikan, ya, zindiq. Itu jamaah rahimakumullah. Coba perak sunat dan lain sebagainya. Itu jamaah rahimakumullah. Kita dudukkan itu. Kemudian, ya, itu sunnah, ya. Mengapa di kalangan kaum muslimin itu selalu terjadi perbedaan pendapat, ya, itu. Mengapa? Karena memang dari sononya itu berbeda pendapat, gitu. Nah, jadi nanti bedakan ya, bedakan antara tidak ada dalilnya atau bedakan antara belum dapat dalilnya, ya. Bedakan antara tidak ada dalilnya dan belum ada dalilnya. Nanti bedakan, jamaah rahimakumullah, ya. Kecuali kalimat tidak ada dalilnya itu hanya bisa diucapkan oleh seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang sudah, ya, pada tataran bisa mengambil kesimpulan dalam sebuah hukum. Mujtahid mutlak itu salah satunya adalah Imam Syafi'i,
Ya. Jadi beliau itu sudah membaca semuanya, kutubut tis'ah itu sudah dibaca dan sudah dipahami. Seperti itu. Jadi nanti bedakan antara tidak ada dalilnya atau saya belum tahu dalilnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Pertama, kita contohkan. Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an, maka dia dihukumi sebagai qat'iyatus subut. Qat'iyatus subut itu artinya adalah Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an, maka dia dikatakan sebagai hal yang mutlak kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di tempat lain Al-Qur'an sebagai alat untuk menjadi sebuah dalil itu ada dua. Namanya qat'iyatud dilalah, yang kedua dhanniyatud dilalah, ya. Qat'iyatud dilalah itu ayat itu memang diperuntukkan untuk itu. Memang diperuntukkan untuk itu. Ya. Kemudian kalau dhanniyatud dilalah, ayat itu diasumsikan. Ya, dengan studi yang mendalam oleh para ulama madhab sebagai dalil terhadap hukum tersebut. Contoh, jamaah rahimakumullah, qat'iyatud dilalah, contohnya perintah untuk melaksanakan sholat, aqimis sholah. Tidak ada makna lain kecuali bahwasanya sholat itu adalah wajib, karena itu adalah menggunakan fi'il amr. Fi'il amr dalam ilmu nahwu shorof yaitu adalah perintah mutlak, aqimis sholat, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Quran sebagai alat untuk menentukan sebuah dalil kepada hukum itu dinamakan dhanniyatud dilalah. Contoh, ya, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Dalam Al-Quran disebutkan pencuri wanita atau pencuri laki-laki, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Tangan yang mana, Mas Heri? Kanan atau kiri? Hanya kalimatnya dari Allah, potonglah tangan keduanya. Kanan atau kiri? Enggak, maksudnya tangan kanan atau tangan kiri. Redaksi dari Allah, faqta'u aydiyahuma, tangan kiri. Anggaplah Haji Fatah ini Imam Syafi'i, ya, bagi tangan kiri, ya. Ada yang tangan kanan, Imam Ahmad barangkali tangan kanan, ya. Dua-duanya fuqaha menyampaikan, ya. Dua-duanya fuqaha menyampaikan. Kalau tangan kanan, nanti bagaimana setelah ia dipotong? Padahal banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menggunakan tangan kanan di setiap ibadah. Kemana? Berarti dia nanti akan pakai tangan kiri. Itu takwil daripada ulama ketika saya lebih setuju menghukumi pencuri yang sudah sampai nisab adalah tangan kiri, supaya nanti kalau dia masih tangan kanan maka akan banyak hal yang dia tinggalkan, makan, ya, banyak hal lah tentang kanan. Karena Rasulullah di tempat yang lain mengatakan Rasulullah yuhibbut tayammun. Apa itu? Rasulullah itu menyukai sesuatu yang dimulai dari kanan, sampai sisirannya Nabi itu ke kanan, ya, ke kanan sisirannya Nabi. Gimana Haji Fatah, masih kuat dengan tangan kiri atau tangan kanan tadi, ya? Gimana, ya? Ya. Ya. Ya, kalau tangan kiri, jamaah rahimakumullah, ya, kalau tangan kiri, apa kata ulama yang lain? Enggak kapok. Ngejok boleh. Ya. Jadi gimana? Tangan kanan atau tangan kiri? Bukan kita ulama yang menentukan, ya. Itu jamaah rahimakumullah, itu namanya dhanniyatud dilalah. Ya, sebagai dia pendalilan ataupun ini mau ditaruh di mana itu asumsi. Tapi yang berasumsi itu bukan kita. Berasumsi itu adalah para ulama yang sudah memahami nahwu shorof, balaghah, mantik, ya, muhkam wal mutasyabih, muqayyad wal mutlaq, kemudian khas fikih, usul fikih dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, ya. Itu, silakan. Itu, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum. Dalam ayat ada perintah wamsahu biru'usikum, dan usaplah dalam wudu,
jangan bilang dan basuhlah ya, dan usaplah ya. Usap menggunakan air, jangan dibasuh. Karena perintahnya adalah wamsahu biruusikum. Biruusikum ya, kepalamu. Seperti itu. Semuanya, sebagian, atau bagaimana? Ada yang menafsirkan semuanya. Hah? Iya, begitu. Ternyata jamaah rahimakumullah ya, yang menafsirkan secara tekstual, kalau kepala ya kepala. Kepala mana? Ya, jamaah rahimakumullah. Kepala dari akhir tumbuhnya rambut sampai kifa, namanya di sini itu kifa. Kifa itu apa ya? Orok-orokan. Kenapa Pak Ci? Apa tah? Tengkuk, ya tengkuk ya, dari sini. Ya, sedangkan wajah dari akhir tumbuhnya rambut sampai bawah dagu itu panjangnya menurut ulama. Sedangkan lebarnya dari sini nih yang tumbuh ini sampai sini. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau berwudu kok ini tidak basah, berarti wudunya batal. Ya, wudunya batal dan dipakai sesuatu nggak sah karena wajah itu berarti dari sini sampai sini, kemudian sampai bawah dagu, sampai sini lagi. Jadi ini ditarik panjang ke sini, ditarik lebar dari sini ke sini, ditarik dari sini sini. Ini bukan perkataan saya, ini qaulnya ulama jamaah rahimakumullah untuk menafsirkan hadis Nabi tersebut. Ternyata jamaah rahimakumullah, wamsahu biruusikum, bukan wamsahu ruusakum. Ya. Ada kalimat bi kalau dikembalikan kepada makna dari bahasa Arab itu bermakna apa? Bermakna sebagian. Ya. Bermakna sebagian. Gitu. Mau dimaknai secara tekstual atau dimaknai secara kontekstual. Ya. Makanya ketika sebagian itu Imam Syafi'i salah satunya menafsirkan tidak harus seperti ini, minimal begini. Ya. Minimal begini itu sudah mujzi, itu sudah dikatakan dia sudah berwudu dengan tepat jamaah rahimakumullah. Seperti itu. Yang tidak benar adalah yang begini ya. Karena kepala bukan ini ya. Begini-begini ya. Tapi kepala. Itu wamsahu biruusikum, banyak sebagai dalil daripada ya. Itu dhanniyatud dilalah, kemudian sama qat'iyatud dilalah. Itu namanya jamaah rahimakumullah. Makanya akhirnya kalau kita kembali ke hadis, maka dikatakan tertolak, maka dikatakan bid'ah kata Rasulullah. Apa sebenarnya takrif daripada bid'ah itu? Takrif daripada bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah, baik secara dalil khusus ataupun dalil umum. Ya, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah, baik secara dalil khusus maupun dalil umum jamaah rahimakumullah. Itu makna daripada bid'ah. Mungkin di tempat yang lain, di pengajian lain akan enggak, yang benar takrif ataupun pengertian bid'ah itu apa yang tidak dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Contohnya jamaah rahimakumullah. Kenapa saya bilang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah? Khilaf ataupun perbedaan pendapat di antara para ulama itu sebenarnya sudah bermula dari para sahabat. Ketika para sahabat itu pulang dari perang, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mengejar kaum Yahudi, ya, sampai perkampungan Bani Quraidah. Kemudian Bani Quraidah sebelum berangkat, ya, Rasulullah bilang, la tusalliyanna illa fi Bani Quraidah. Wahai sahabat-sahabatku, jangan kamu sholat asar kecuali nanti di perkampungan Bani Quraidah. Ya. Jadi pesannya Rasul itu seperti itu. Akhirnya jalanlah sahabat, jalan kaki nih dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah jamaah rahimakumullah. Jalan kaki, kemudian ternyata baru di pertengahan jalan, ya, setengah rute yang ditempuh itu baru setengahnya, itu asar itu sudah masuk. Padahal pesannya Rasulullah adalah jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Sahabat terbagi menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Ya, yang pertama mengatakan, kata Rasulullah sebelumnya, kalau sudah masuk waktu sholat maka sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau sudah masuk sholat ya sholat. Mau nyampe ke Bani Quraidah atau tidak nyampe ke Bani Quraidah, masuk waktu sholat.
Tapi kata yang satu mengatakan, tapi kata Rasulullah, jangan sholat kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kata kelompok yang kedua, mau isya nyampe, mau tengah malam nyampe, yang penting nyampe ke perkampungan Bani Quraidah, sholat. Gitu. Begitu. Sholat asar. Gitu. Akhirnya terjadi dua kubu yang berseberangan. Ada yang sholat di pertengahan jalan atau di pertengahan rute menuju Bani Quraidah. Ada yang baru sholat asar ketika matahari sudah terbenam. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya maksud daripada Rasulullah mengatakan dan bersabda seperti itu, tolong bersegera sholat asar, ya, tolong bersegera sholat, maksudnya tolong bersegera jalan menuju perkampungan Bani Quraidah sebelum kamu harus sampai ke perkampungan Bani Quraidah sebelum adzan asar. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan yang A, tidak menyalahkannya yang B, jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Multi tafsir daripada sahabat tentang perkataan Rasulullah itu dan sabda Rasulullah itu memang terjadi. Ya. Memang benar-benar terjadi, jamaah rahimakumullah. Maka disitulah akhirnya apa yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah, maka itu sebenarnya yang tertolak. Contoh, sekali lagi saya bisa mengatakan, dan sekali lagi ya saya tegaskan, jamaah bisa berbeda pendapat, tapi kita coba adil dalam mendudukkan. Ya. Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, yang paling sering dibahas kalau sudah masuk bulan Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi kalau ditinjau dari hadis dan Al-Qur'an, maksudnya dalil Al-Qur'an Sunnah memang tidak ada. Tetapi kalau ditinjau dari dalil maslahah mursalah, maslahat yang ingin dicapai, ya, maka itu diperbolehkan. Maslahat yang ingin dicapai. Kenapa? Itu kan? Maka dari sini aja sudah ada dua kubu yang mengatakan ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Ya. Mengapa kata para yang beralasan yang mengerjakan? Orang diingatkan tentang sejarah Rasulullah ketika manusia sudah mulai jauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maslahat ini yang ingin dicapai oleh yang mengerjakan. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Tetapi bagi yang tidak mengerjakan, ya, tinjauannya nggak ada tinjauan secara kontekstual, tapi tinjauannya adalah tekstual. Nggak dikerjakan, nggak ada dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Contoh lagi yang berikutnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, dalam sabdanya, seorang wanita tidak boleh menisbatkan namanya kepada suaminya. Ya. Contoh, Hajjah Rohana Asy'ari. Gitu. Karena nasab seorang wanita itu adalah kepada bapaknya. Gitu. Lantas bagaimana yang menasabkan apakah itu berdosa? Otomatis kan Hajjah, ini contoh saja, ya, contoh saja, ya. Bukan saya ini menyalahkan, enggak, contoh saja. Akhirnya ada dua, ada yang dipahami secara tekstual, ada yang dipahami secara kontekstual. Begitu. Yang dipahami secara tekstual, ya sudah, kalau emang tidak boleh ya tidak boleh. Tetapi penjelasan ulama yang lain dipahami secara kontekstual. Sebenarnya itu bukan seperti itu. Cara mendudukkan sebuah permasalahan itu bukan seperti itu. Bagaimana cara mendudukkan sebuah permasalahan? Maksudnya apa? Maksud Rasulullah itu ketika beliau mengatakan seperti itu, jangan sampai nanti orang-orang lebih tahu, ya, nama suaminya daripada nama bapaknya. Akhirnya nama Asy'ari tadi itu dikira nama bapaknya, ya, padahal itu adalah nama suaminya. Banyak kan? Artinya kalau di suatu tempat itu berlaku seperti itu dan itu tidak menjadi masalah dan bukan menjadi percampuran nasab dan lain sebagainya, yaitu sah-sah saja. Tetapi bagi yang ingin menafsirkan secara tekstual, ya bukan juga sah-sah saja. Contoh yang berikutnya, al-fasil bainal imani wal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah SAW, pembeda ataupun pembatas antara keimanan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat.
Satu, memaknai secara tekstual hadis tersebut. Artinya, kalau dia tidak sholat berarti kafir. Dan tidak boleh disalahkan yang seperti ini. Tetapi ulama yang lain mengatakan, kalau dia meninggalkan sholat bukan karena malas, tapi karena menolak syariat sholat, maka itu yang dikafirkan. Itu nggak wajib. Karena berarti kalau ada kalimat itu nggak wajib, nggak usah dilaksanakan, dia sudah menolak rukun. Iya. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi yang satu mengatakan enggak, pokoknya sholat enggak, pokoknya enggak sholat, mau malas mau tidak malas, pokoknya enggak sholat, kafir. Jamaah rahimakumullah. Begitu. Masalahnya apa? Nanti itu akan menghasilkan konsekuensi hukum. Kalau orang yang mengatakan pokoknya sholat dan tidak sholat, pokoknya tidak sholat, mau malas mau tidak malas, yang penting kafir, berarti tidak boleh ketika mati dia tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, karena kuburan orang Islam tidak boleh dicampur dengan, ya. Contoh, membaca Al-Fatihah wajib apa enggak untuk makmum? Ya, satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah. Bagi yang mengatakan sunnah, bagi yang mengatakan wajib, ya, maka menghasilkan konsekuensi hukum masing-masing. Ya. Apabila diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka istami'u lahu wa ansitu. Itu dalil yang menjelaskan tentang mengapa orang itu, baik dia makmum ataupun imam, maka Al-Fatihah baginya wajib. Tapi yang mengatakan yang tidak wajib, cukup imamnya saja, qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang dibaca oleh imam, maka itu yang dibaca oleh makmum. Bagi yang mengatakan wajib, artinya batas dia ketinggalan satu rakaat berarti bukan bangun dari ruku. Berarti dia kalau ketinggalan Al-Fatihah maka hilang satu rakaatnya. Itu maksudnya konsekuensi hukum itu. Itu konsekuensi hukum yang nanti akhirnya muncul setelah, dan itu tidak bisa disalahkan, itu sah-sah saja. Jamaah rahimakumullah, ya, itu sah-sah saja. Tentang itu, ya. Kemudian mengirim pahala, ya, mengirim pahala kepada yang meninggal. Kata Imam Syafi'i, mengirim pahala yang kepada orang meninggal itu tidak sampai, karena yang diperintahkan oleh Rasulullah itu yang sampai apa hadisnya? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salat. Ya kan? Apabila meninggal anak Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Jariyah, anak soleh, doa anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Tetapi kata para imam yang lain mengatakan, imam yang 3 selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, oh enggak. Itu sebenarnya 3 itu bukan pembatasan, tapi itu minimal. Buktinya apa? Dalilnya ada, kata mereka. Dalilnya itu adalah hadis Subrumah. Hadis Subrumah itu adalah sebuah hadis yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad pergi haji, kemudian di sampingnya itu ada seorang wanita mengatakan, labbaika ya Subrumah, labbaika ya Subrumah, labbaika ya Subrumah. Kemudian Nabi Muhammad langsung bingung. Loh, kamu kok nggak mengatakan labbaika ya Subrumah? Kok mengatakan labbaika ya Subrumah, kok justru tidak mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kok talbiyahnya beda? Kemudian si perempuan ini bilang kepada Rasulullah, wahai Rasul, ya, Subrumah itu adalah nama bapakku. Dulu dia sebelum meninggal sebenarnya ia akan pergi haji. Tetapi sebelum musim haji tiba-tiba bapak saya sudah meninggal, padahal dia termasuk orang yang sudah wajib menunaikan haji. Apakah saya boleh menghajikan beliau? Kata Rasulullah, boleh. Berarti si anak mengirim pahala untuk bapaknya dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah SAW terbiasa mengirim arbe kepada siapa? Kepada kerabat-kerabatnya ibunda Khadijah yang masih ada, begitu, memberikan makanan, gitu, terbiasa atas nama ibunda Khadijah. Jamaah rahimakumullah. Jadi
Apa yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah, baik itu dalil umum ataupun dalil khusus, maka itu yang tertolak. Itu yang tertolak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Apa yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah, baik itu dalil umum ataupun dalil khusus, maka itu yang tertolak. Meskipun di tempat lain akan ada yang mengatakan, oh enggak, pengertian bid'ah itu sebenarnya adalah apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya hadis Nabi itu tidak hanya contoh secara perbuatan, tapi adalah ucapan. Jamaah rahimakumullah. Begitu cara mendudukkan, ya, cara mendudukkan ya hadis ini, ya. Tapi jamaah rahimakumullah tidak masalah, ya. Artinya di sini dijelaskan, jadi tidak masalah buat jamaah, ya. Bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Seperti itu. Asalkan ketidaksetujuannya atau kesetujuannya itu jangan berlandaskan kepada perasaan dan hawa nafsu. Asalkan ya setuju atau tidak setuju itu dilandaskan kepada ilmu. Jamaah rahimakumullah. Asalkan ada ilmunya, ya. Maka boleh tidak setuju, ada ilmunya juga boleh setuju. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Tentang mendudukkan hadis ini. Tapi ala kulli hal, perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW itu adalah perintah mutlak, gitu. Mutlak semutlak-mutlaknya, tidak ada lagi tawar-menawar, begitu. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika melihat tempat berhentinya untanya Rasulullah itu, Umar bin Khattab itu berhenti di tempat tersebut, berhenti khusus di tempat tersebut, di tempat menderumnya untanya Rasulullah ketika Rasulullah sampai ke Madinah ketika peristiwa hijrah, gitu kan? Itu apa kata Umar bin Khattab? Aku wahai tempat, kalau bukan karena Rasulullah untanya pernah menderum dan berhenti di sini, saya tidak akan secara khusus datang ke sini. Satu lagi Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu Hajar Aswad yang hitam, begitu. Kamu itu hanya batu hitam, itu pun sudah pecah-pecah. Karena apa? Karena masing-masing dinasti pada zaman dahulu saling berebut memperebutkan Hajar Aswad itu akan dibawa kepada kerajaannya dan akan dibawa kepada kabilahnya, ya. Sebenarnya yang sedang ada di sana itu adalah pecahan-pecahan yang disambung menggunakan timah atau kuningan atau apa, saya tidak pernah ke sana. Tapi yang literatur yang ada seperti itu sudah pecah Hajar Aswad itu. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau bukan karena aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, ngapain aku menciummu? Gitu kata perkataannya Umar bin Khattab itu, gitu. Kalau nggak karena Rasulullah menciummu itu nggak ngapain, kau hanya sekedar batu hitam, nggak ada apa-apanya, gitu. Tapi karena Rasulullah pernah mencium, nah aku cium juga. Kalau Rasulullah tidak mencium kamu, ngapain? Gitu. Sudah mutlak jamaah rahimakumullah, ya. Sudah sangat mutlak, ya, perintah untuk mengikuti Rasulullah, tapi itu harus dibagi-bagi, dan itu yang bisa menjelaskan hanyalah para ulama jamaah rahimakumullah, bukan kita orang yang jahil-jahil, ya, yang setengah-setengah ilmu ini, jamaah rahimakumullah, bukan kita. Seperti itu. Maka akhirnya kalau dikatakan sebenarnya mazhab kamu apa? Mazhab kita kayaknya campur-campur, ya. Yang kita ketahui itu yang kita kerjakan, ya. Kecuali kalau Mas Heri sudah membaca misalkan Imam Syafi'i, ya, kitabnya, gitu. Atau Nihayatul Muhtaj atau Mughnil Muhtaj, ya, atau paling tidak Kifayatul Akhyar saja, matanya Abi Suja secara keseluruhan, ya. Seperti itu. Atau paling tidak Arba'in Nawawi inilah sudah dibaca. Lebih tebal ini sebenarnya jamaah, kalau di print ini kitab PDF ini segini tebalnya. Ya. 40 hadis tapi penjelasannya lebih tebal daripada pada Al-Qur'an. Kecuali sudah membaca itu semuanya, baru kesimpulan. Setelah saya membaca 9 kitab hadis ternyata tidak ditemukan dalil tentang ini, barulah itu dikatakan mujtahid, ya. Dikatakan selevel dengan Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah, atau paling tidak selevel dengan Imam Nawawi lah, ya. Imam Nawawi atau imam-imam yang lainnya, atau Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau imam-imam yang lainnya, ya. Atau Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau lain sebagainya, paling tidak selevel dengan itu, ya. Tapi kalau yang masih kurang-kurang ilmu kayak kita ini, ya, hanya bisa mengikuti orang alim di atas kita saja, begitu. Orang alim mengatakan ini, ya kita ikut, ya. Mengatakan ini, ya kita ikut orang alim di atas kita saja, ya. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, ya pol-polnya kalau kita pribadi ya hanya muqallid sebenarnya, taklid, ya, kepada orang alim di atas kita, ya. Kecuali sudah semuanya kita pelajari. Itu jamaah rahimakumullah, ya.
tentang mendukung hadis tersebut ya. Makanya satu sebagai penutup ya, sebenarnya apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan tentang 70 berapa yang masuk surga, satu yang lainnya masuk neraka ya. Selama ini pikiran kita itu kan itu berarti itu yang dimaksud Rasulullah itu kayaknya satu kelompok NU, satu kelompok, dua kelompok Muhammadiyah, tiga Salafi, empat Al-Irsyad ya, lima Wahdah Islamiyah, enam Jamaah Tabligh, tujuh FPI misalkan. Semuanya disebut. Apakah itu yang disebut? Sebenarnya tidak, itu ormas bukan firqah ya. Yang disebut Rasulullah itu Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Disitulah mereka akhirnya tidak bisa dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Kata mereka ketika mensifati Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan jelas Allah punya kehendak, kamu juga punya kehendak, tetapi kehendakmu selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila kehendakmu itu tidak berkesesuaian dengan kehendak Allah, ya maka bersabar. Artinya kamu sedang diuji. Tapi kalau kehendakmu itu berkesesuaian, pas ini takdir saya, kamu harus bersyukur. Artinya kamu sedang dikasih nikmat. Tetapi kelompok sempalan yang lainnya yang mengatakan satu, tidak. Takdir menurut kami itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Takdir menurut kami itu sebenarnya Allah itu punya kehendak, kita juga punya kehendak, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada usaha sama sekali. Pokoknya kita seperti wayang, tidak ada usaha sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Di satu yang lain mengatakan takdir itu bukan seperti itu. Takdir itu Allah akan mengetahui apa yang akan dilakukan hambanya ketika hamba itu melakukan perbuatan tersebut. Sebelum itu Allah tidak tahu. Itu kan payah. Berarti Allah itu tidak punya sami'un alim gitu. Nah disitulah akhirnya tidak bisa dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, baik secara dalil umum maupun secara dalil khusus. Tetapi jamaah yang di sini yang ingin memaknai ya perkara bid'ah itu sebagaimana yang saya sampaikan, yang pertama tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut yang khusus ataupun yang umum, atau mungkin jamaah yang lainnya ingin mengatakan ataupun mentakrif ataupun mengartikan bid'ah itu sebagai yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya sudah, nggak apa-apa. Itu bagian masing-masing. Yang penting berdasarkan ilmu, jamaah rahimakumullah. Kita takut nanti kita mengatakan kepada saudara kita bid'ah loh gitu kan. Padahal kita menggunakan perasaan bukan karena ilmu. Artinya kalau kita mudah mengatakan kepada saudara kita itu bid'ah, berarti apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Secara tidak langsung kita mengatakan kepada saudara kita, kamu ahli neraka. Itu jamaah rahimakumullah, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya. Saya kira sudah masuk waktu sholat ya, tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti di belakang aja ya. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.